Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabiatianti, NPM 110001901, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, program studi Pendidikan Kedokteran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Gambaran Karakteristik Pasien dengan Shock dan Anak di Ruang Rawat Inap RSUD Kota Bekasi tahun 2021-2022. Latar belakang dari penelitian saya yaitu adanya data berdasarkan dari WHO yang menyebutkan adanya 50-100 juta kasus infeksi dengue setiap tahunnya, di mana 500.000 diantaranya berkembang menjadi DBD dan menyebabkan hingga 2.000 kematian terutama pada anak-anak. Dan 30-50% diantaranya disebabkan oleh sindrom shock dengue atau SSD. Di Indonesia, walaupun dari insiden rate itu adanya penurunan dari tahun 2019 ke 2020, namun resiko kematian pada pasien DBD dengan shock atau SSD itu lebih tinggi 50 kali daripada DBD tanpa shock. Dan dengan golongan usia tertinggi itu adalah pada usia 5-14 tahun. Dan untuk SSD ini merupakan salah satu bagian dari DBD, itu manifestasi paling berbahayanya disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat dan tidak cepat, sehingga terjadi manifestasi dari kegagalan sirkulasi. Nah, untuk perkembangan dari DBD ke SSD ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya di sini yang akan saya teliti adalah dari infeksi dengue sekunder, di mana ketika seseorang itu adanya infeksi dengue sekunder, itu akan menyebabkan alterasi pada imun bawaan maupun pada komplement, sehingga akan terjadi perparahan pada beban virus maupun pada infeksi host. Kemudian dari lama demam sebelum masuk rumah sakit, yaitu pada DBD itu akan terdapat fase kritis pada hari ke-3 sampai ke-7 dari onset demam, di mana pada fase kritis ini adalah terjadinya pengucuran plasma yang meningkatkan resiko terjadinya shock. Lalu ada juga dari kadar trombosit dan hematokrit, yaitu dari trombositopenia kurang dari 50.000 yang meningkatkan resiko dari SSD, juga hemokonsentrasi lebih dari 20% sesuai baseline usia. Kemudian untuk rumusan masalahnya, bagaimana gambaran karakteristik pasien sindrom shock dengue anak berdasarkan dari riwayat demam sebelum masuk rumah sakit, riwayat infeksi dengue berulang, kadar trombosit, dan kadar hematokrit. Subjek penelitiannya adalah rekam medis dari pasien anak yang didiagnosis SSD. Dari penelitian sampelnya adalah total sampling, dan metode penelitiannya adalah cross-sectional. Untuk hasil dari analisisnya itu berdasarkan dari karakteristik responden, dari usianya adalah mayoritas 5-12 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk dari hasil analisis berdasarkan dari variabel yang diteliti, yaitu dari klinisnya, yaitu lama demamnya mayoritas terjadi lebih dari atau sama dengan 4 hari dan tidak adanya riwayat infeksi dengue berulang pada mayoritas pasien. Trombositnya itu lebih dari 50.000 sel per mililiter kubik pada mayoritas pasien, dan juga hematokrit yang meningkat pada mayoritas pasien. Pembahasannya untuk usia dari penelitian ini ditemukan yaitu 5-12 tahun, itu sesuai dengan penelitian oleh Judy et al. Disebabkan oleh adanya imunitas yang rendah, adanya pembuluh darah yang tinggi, adanya pola transmisi dengue yang berubah, yaitu dia mengikuti misalnya pada anak sekolah, ada pada sekolahan, pada taman bermain, dan lain-lain. Kemudian dia itu bertentangan dengan penelitian oleh Zeno et al. Yang menyebutkan bahwa SSD itu resikonya lebih tinggi atau lebih banyak populasi itu pada kurang dari 5 tahun. Meskipun ada juga menyebutkan bahwa faktor usia itu tidak memiliki pengaruh terhadap kejadian SSD. Kemudian untuk dari jenis kelamin laki-laki, dia itu mayoritas laki-laki, dia itu sesuai dengan penelitian oleh Dian et al. Walaupun pada penelitian tersebut tidak signifikan secara statistik, dan itu bertentangan dengan penelitian oleh Oz et al. Yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih berisiko atau lebih banyak yang terkena SSD karena dari faktor gaya hidupnya yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Walaupun hasilnya itu berbeda-beda, juga kurang bermakna dari penelitian terdahulu. Untuk pembahasannya, untuk lihat demam sebelum masuk rumah sakitnya itu sesuai dengan penelitian oleh Dian et al. Yang disebabkan oleh perembesan plasma dan juga trombositopenia terjadi pada hari ke-3 sampai ke-5. Untuk dari riwayat infeksi dengue berulang itu tidak sesuai dengan penelitian oleh Zeno et al. Yang mengatakan bahwa seharusnya lebih tinggi risiko pada seorang dengan infeksi dengue sekunder karena adanya teori dari virus antibodi kompleks. Trombositnya itu sesuai dengan penelitian oleh Zeno et al. Yaitu 50-100.000 sel per mililiter kubik untuk range-nya, dan itu bertentangan dengan penelitian oleh Dian et al. Yang mengatakan bahwa kurang dari 50.000 itu baru dia itu lebih beresiko untuk SSD. Dan hematokritnya itu dia meningkat
sesuai dengan metode neonatal yang mengatakan bahwa permeabilitas pembuluh darah itu menyebabkan adanya perempusan plasma ke ruang intravaskular sehingga terjadinya peningkatan hematokrit. Kesimpulannya, karakteristik pasien sedang shock dan nyerak pada ruang rawat inap RSUD Dr. Casbot Kemaju Kota Bekasi itu memiliki lama demam, mayoritasnya itu memiliki lama demam sebelum masuk rumah sakit lebih dari atau sampai 4 hari, tidak memiliki riwayat DBD berulang atau tidak ada infeksi dengue berulang. Kadar trombositnya itu sebelum masuk rumah sakit adalah lebih dari 50.000 dan kadar hematokrit itu meningkat atau ada hemokonsentrasi saat masuk rumah sakit. Sekian untuk pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.